Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhana wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man anal malaikata sak temene malaikat iku bana tuwa iku pira-pira anak wajane Allah. Mereka ngucap ittakhadallahu walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu kan wa suci Allah. Tanjihan kelawan nyucikno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta'awwa al-ghani kudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mestine goleki al-walada ing anak sapa man wong yakta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa fil ardi kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada kelan ikhlas pengucapan, ai biada la tegese kelan ikhlas perkara takulu nagu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase apa maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Ute dawu atakuluna iku istifham utawa bikin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa nggih melekaken kanggo mencati ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamna wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wahi ing atase apa al-kadziba ing kedustaan. Binis batil walati klanis bato anak ilahi maring Allah la yusihuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lais aduna tegese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya. Lahum tetep kedhi alladzina mata onte kesenengan kalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya. Ya tamatauna gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina. Suma ilena mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh bil mati iklan mati sumaluti kuhu mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja kesadit. Ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake yak puruna padha ngafiri sapa ngake. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah iku kufari Makkah tegese kafir Mekah. Naga anuhin ing cerita tentang Nabi Nuh. Khabar anuhin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan den kebatan minggu saking dawuh naga anuhin apa dawuh isqala liqi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh li kaumihi maring kaum Nabi Nuh ya kaumihi kaum ingsun. Ingkana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ing atase Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa ajmi mongko ngumpulna sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Ijamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atas perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh. Al wawu te wawu di makna mak kan maknane mak. Sumalaya kun mengkono ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ngatasi sira kabeh umatan iku napa tertutupi maskuran tegese den tutupi. Bal azhiruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr. Wa jayu lan terus nerango sira kabeh ing ingsun bihi lan amr. Sumakdu mongko nuli gawe keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun. Umdu tegesen rusa sira kabeh fima ing dalam perkara arat umuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiru nalan aja menunda sira kabeh ing ingsun.
Tumhiluna tegese nunda sira kabeh. Tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ni ingsun. Pak ini mongko satem ingsun lan turana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh. Fain tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'altukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin saking opah sawabin tegese opah alihi ing atase hadat tazkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. In ajri ora ana te opah ingsun iku ila Allah kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kunae ana sapa ingsun minal muslimin setengah wong sing Islam kabeh. Pakada buku mongko padha mendustakan sapa kaum Nuh ing Nuh. Pana jena mongko nyelametno ingsun ing Nuh aman lan wong mau sertane fil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ing Nuh wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Khala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa afrokna lan nenggelamno ingsun alladzina ing ngake kadhebu kang padha mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita gitu panik lan tufan. Lawan anane tufan banjir bandang lan angin. Fangkir mongko ningalono sira kae fakara kale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mundari. Pakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman lan wong kadhe kamu distakan sapa man ka ing sira. Tumaga asama kono lingutus sapa ingsun mibadi saking sause nabi no ayo rusulan ing propro utusan ila kaum maring kaum rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Faja mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bilbayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe kang padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ka sirutulis sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh nat ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tampa apa al imanu iman kamat falanak balu nyiptak nopo bener. Fala tubalu mongko ora den tampa apa al imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nangge tak. Fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al iman iman. Kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Tumaga asa mengkono ning utus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Bi ayatina lan pira-pira ayat kita acisi kang songo. Fastagharu mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Fir'aun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ini. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terangno termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya apa? Anak. Anak itu bahasa Arab ini walada ya lidu apa? Walada ya lidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab derenge 300 tahun sause Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa ku anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mok wani darani Isa ku anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangeran oleh kelonan kapan. Sajane nak wani darani Isa anake pangeran, kok wani cerita sekalian kapan pangeran oleh napa bersenggama oleh kelon niku. Padahal lagi bakar kelon itu terus pantes. Pangeran terus membuka kamar dibayar terus
Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif nek kita darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye jenenge walam takul lagu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Sama mungkin sering bilang debat Ahmad Didat, kalian Stanley Fischer, nomor sinten debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh, ya terus tentang Ibnu Katsir, tentang apa, sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah ini yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalla daya tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modernannya yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Wa lam yulad wa lam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rupanya tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan gede kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku nek niat angger wujud yo ndadekne wujudnya napa asal cek niat anggar ono geni ya dadi wujude panas. Dadi wujude panas iku cek geni niat cek ra niat ya dadi apa? Wujud. Asap cek geni ku niat ra niat anane asap. Niku ya dadi wujud senajan to api sendiri buat niat ora wujud ta napa? Wah itu menjadi perdebatan teologi. Ya, menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang enggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa lewat pencipta. Ini kira maksud. Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi nopo, menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika nopo jenenge Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori nopo? Filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini sampai ngerti. Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara otomatis.
Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni, cek niat melahirkan asap, cek niat melahirkan napa panas. Lha itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat sing karu-karuan. Mulane ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang nopo filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisius besar supaya umat Islam maju. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat-filsafat Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak, di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan angkatan Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Akhirnya pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah didesain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, gak buruk digendaki. Maunya apa? Karena dewi itu disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Allah ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran bebas setan. Mu'tazilah itu keberatan dari Allah kalah berapa? Setan dhewe seneng pangeran. Wah, ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Nah, mulai ini disebut kelompok Firaq, al-Firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Wah, itu keluar. Akhirnya apa? Akhirnya ya ketika rutin pun buatan terkendali sampai sekarang. Makanya sebagian dia ini fanatik terus Mbah Hamid Bedowi langsung anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah. Cek teknik, cek kedokteran, di sekolah filsafat, di sekolah yayan. Tapi ada dulurku di sekolah tanpa sholat, di tidak sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di pakai dicap kulit. Warang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah, no? Akhirnya sing sholat darah ini syariat kulit, sing ra sholat darah ini hakikat terus dok nopo. Itu inti. Akhirnya nanti itu orang sing sholat kalah canggih sampai sing ora. Ya ora kabeh tapi sebagian yang menentang. Oh itu kan terus repot. Ya karena itu tadi, agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Dia menyentuh apa? Kehendak. Untuk akhirnya ruang. Pas beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara Nurah Jumatan, sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Trono Sinten Siti, Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam nyari alam bulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik, orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakulu lagu waladu walam takul lagu nawa sohib.
Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani. Padahal belum ragil tak ada unsur anak, udah ada unsur ibu. Orang dan anak lewat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak udah apa? Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Bon, itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika. Ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya ya darah ini partikel nomor Tuhan darah nomor partikel nomor. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan nomor Tuhan. Ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel nomor Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel nomor. Mulane iki sing perlu diketahui iya tabiuna illa dzanna wa in hum illa yaqusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulane iki kula kondo sing jamaah iki. Mulane wiridan terbaik mun jenengan ngandel Allah. Wong Islam terutama sing teng kota, wiridan terbaik boten istighfar, tapi subhanallah. Wong wiridan paling aman subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci sangka tebak-tebakane manusa, mau suci sangka kekeliruan, mau suci sangka asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngono tenan iki. Kita orang syariat. Kula misalnya, kula wong syariat. Ya Allah jenengan perintah apik. Nah apik jenengan lebokno swarga. Nah kula elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah, itu swarga ya terus piye, namun rokok piye ya, malah kok repot-repot. Nah, apik lebokno swarga, nek elek ben rokok. Gawe apik kabeh mlebu swarga kabeh. Gawe elek kabeh mlebu neraka. Lha itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek dikarep-karepno dhewe, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten dibukakno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pengeran. Mbedina kongkon-kongkon ini kabeh terus debat urusan apa? Yang ngelantur terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pengeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok alam ae nemu kan. Tidak debat sama jape pokok napa? Anak tuh. Nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi pokok napa? Akhirnya kumpul diskusi ya mereka. Ya akhirnya menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong juga tidak paham tak pikir. Jadi orang ngomong yang tak tidak paham. Saya ngomong lagi buat apa? Aku yakin bodoh apa? Cuma tetap aja dua istilah. Nggak ada yang pinter apa alam dan dua istilah. Misalnya pakar tafsir itu tetap dua istilah. Metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa. Tapi ya rapati paham. Jadi pokoknya dua istilah tapi rapati apa? Paham. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu. Ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa? Mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya. Ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Wah, itu ruwet toh. Ketika belum menciptakan apa, Allah hewan. Nah, mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Salu mafidin sulmatun laya sebuah. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mihnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun atau di penjara. Imam Syafi'i di penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa keamanan akhirnya meninggal di Mesir.
Ning Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir. Terus Mesir itu daerah ini kalau jadi. Jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir itu kepeksa karena tekanan teologi. Akhirnya kumpul sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Belum menciptakan langit dan bumi ngapa? Sekarang ini wopo kumpul sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pangeran kok wopo? Akhirnya kita yang bawa sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa? Tak kira dia. Lah ulama mesti pantangan, ulama itu kalau santri, atau ini wakil alam, kalau risiko, no? Untuk hadiah, sekarang Tuhan sedang apa? Bumi tengah ini, jumlahnya lintang biro. Dari Abu Nawas, saya sanggup jawab tidak semua. Bisa rodo nak lungkur, nak nenggone nopo sini. Semoga permadani dia nak sangking kulit juga. Yang ringan dulu saja, apa jumlahnya jumlahnya. Itu persis dengan singkatan yang diduduki raja yang dari kulit domba. Jumlahnya. Tapi roh, apa ya itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah apa dulu apa? Kakak dulu kita nyata harus proses kalau itu tidak benar. Beliau mahir iso. Berarti jawabannya betul sakit tuh. Iya iso yang kami betul sakit. Tak tengah bumi ya. Pengawal kon nandepno bumi ini kono. Ya tengah nanti kupas yang ditandapi panas kalian pengawal ini. Tenang ya. Ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Ini cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakini. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting, saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Dengan berarti takok berarti murid, turun jawab berarti guru. Ini kan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Ada Raja Medun, Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan menurunkan Raja. Akhirnya raja iya, aku masih medun gitu. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mungkin. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengiran Iwopo ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Akhirnya cara pulang yang Tuhan enak, gue pengiran enak Abu Nawas. Jadi gak usah apa? Pulang gak ada kitab arsitek Arab judulnya Abu Nawas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nawas sebagai guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Sampai teori Abu Nawas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Anak asna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang apa? Terus wa akrahul haqqo, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqqo. Jadi saya ini orang paling kaya. Wa anak akrahul haqqo, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong-ngomong yang pasar akhirnya dipanggil raja. Maksudnya bukti. Ya tapi ini juga saran mau jadi kiri. Pokoknya aku sebelum menerang non nasi kiri dia, kiri duit. Umurnya ini maksudnya. Terus ngono jadi terus no. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab itu bahasa Arab namanya redaksi itu bahasa Arab. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa akrahu gede kan. Benci, saya itu benci al-haq. Gak usah dipercepat, saya itu benci apa? Al-haq. Wa uhibbul fitnah, dan saya suka apa?
Ketika dipanggil Harun Rasid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Ya, Abu Nawas, karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang kaya. Jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang Tuhan. Lalu kamu nanya, pengenan mulai berutang-utang gua akeh. Kalau kamu pengenan ada anak dari juga, kamu pengenan ada apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kayak Khalifah Makmun atau boleh pengeran kayak Harun Rasid sing njak rumah Abu Nawas. Iku luwih nifan nih. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur tiga guyonan. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah tuh. Gus Dur biasa kayak guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pengeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya saya tunggu Tuhan ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pengiran itu jauh 20 tahun, sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan satu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis. Karena enggak tahu kapan maju. Ini dari Gus. Itu kayak Abu Nawas daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar enggak? Ya itu lucu tapi yang tidak melecehkan ya, lucu tapi tidak apa. Ini kok Gus Dur trauma, pengiran dibakar alapil. Nah itu orang yang didiin, Gus Dur jadi bagus itu. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru, Wong bapak Gus Dur kandangnya baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang pulau. Lah maksud kamu wa akrahul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al-mautu haq kayak mudin tauhid. Wa alamu anal mautu haq wa naron apa? Hak sing seneng mati ya. Sok sing seneng neraka ya apa? Dadi ate wa akrahul haq dene ra seneng neraka, ya ra seneng mati. Kok al-mautu haq wa naron apa? Wis mudin kenal mereka terus apa gak jelas. Terus yang ketiga wa uqul fitnah. Kowe kok seneng peta maksud iki menapa malih raja. Kula tak rapati seneng apa? Yo ora wong kabeh ra seneng fitnah. Terus maca wa alamu annama amalukum auladikum napa? Fitnah. Dan majukum auladikum napa? Fitnah. Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, ketika guyonan itu tentang bayangan rokok swarga dari Abu Nawas jadi guyon. Mungkin yang nak bela Tuhan tinggi pujian sa Indonesia ke pujian yang benar. Ilahi la tulir farda fi ahlan. Gusti belum swarga taunane ya ora pantes. Tapi ya jangan kira satu kan rakan tetap ae wala aku alam nari. Jadi yang lebih rokok ora pantes, lebih rokok ora kuat. Dan sebenarnya daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kalau nunggu rokok mlebu swarga ora pantes. Lastu lir firdaus napa? Tapi wala aku alam nari. Tapi mungkin rokok ya benar kuat. Paham di taubatan wakil terus. Ketika ngerayu pangeran yang kalau paling seneng cara ngerayu pangeran. Dulu itu ada di 5. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir saking kakak. Tapi kalau tetap yakin dia akan dikurani jenengan. Oh, tetap kurani jenengan kakak. Apa rapor sing pangeran. Diteror secara psikologis apa? Dipracul dalam bahasa dosa pulau enggak ada tapi tepai arah sekurangnya nopo mau sekurangnya dengan kata-kata itu mau semenjak itu terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan lebih ringan lagi, lebih mudah lagi terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak ditemani, enak dimuanasai jadi ku era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama sing mu'anasah billah talajud napa billah sudah hubungannya dengan Tuhan terus nyaman gak usah kita paksa secara teologi pangeran dhisik apa sing gawe-gawe makhluk iku ewa sudah bilang semua karena terjadi indah hubungan dengan Tuhan terus mu'anasah nah yang kita harus ikuti yang itu
muanasa, soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah. Aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelar di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh Tuhan. Kalau kita bahas aku nak soleh bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengiran. Wes, tapi gue dari para pengiran bahwa kalau tidak dari akhir berarti pengiran mati tinggal telur dia tidak kenal. Kadang orang soleh kurang ajar dari suarga para pengiran. Di siang lain banyak yang melalui tidak dari itu biar pengiran tinggal telur. Yuk keliru mana? Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran. Saya ingin suatu bayar orang mengguli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan dia salah juga kan kita maksud tentu piye. Lalu ya keberatan ketika suatu orang pangeran tak tapi rano tidak. Dari umur aku tekam itu termetum. Paham? Boy uang rasa munah. Kalau kalian ini malah, gue kan mau soleh-soleh, kita untuk kalah ya soleh-soleh. Bahkan ini suara gue kan mau bidadari, para pengiran. Saya ini pengiran tertinggal. Sebulan tertinggal makan buah-buahan, tajri bintang tial anda, belok sungai. Ngono bidadari pirang-pirang. Wakurun ini, kamsali duluil. Sekambangannya pakai alna-guna akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus. Terus jadi tentang pengiran, terus tinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok. Kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering nopo. Tapi tidak subhanallah selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah, karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kawula ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nama. Paham ya? Sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tusabbihu lahu samawati sabbu wal ardu wa man semuanya itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Ya, paling. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan ora sangat kali malaikat. Nah cerita versi dagelane Abu Nawas itu wasiat nak turu kapane kon sing kawat. Anake takok, lagi nopo? Ya kapane kawat malaikat takok kan gampang, penghuni lama ditakoki. Berkenaan kali malaikat kan kudune sing kapan anyar, mati anyar ditakoki. Ini kawat kok iki takoki piye. Dari berdua ditakoki malaikat, tidak nganggo kapan nopo? Lama. Pencipta pertanyaan. Ayo deh. Malaikat teko dari negara jawab, "Enggak, ngaku kalau takut benar karo iki." Tapi itu penting sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo filsafat. Bahkan menurut Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara, mungkin dianggap kriminal mencari Tuhan lewat nopo.
Ngeri lah cara bersobat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam itu di hakikat. Ya kalau perdebatan ini jelas kalau Jokowi. Itu kan ngeri tenan perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saya ini sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi Tuhan ngapain? Sedang terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Kali Jokowi pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali Jokowi mantan preman juga bakal tenan gunang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin suwe, baru-baru tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak tukaran ini kok mantan preman lagi yang mana? Kalau secara tukaran ini nggak tukaran, boleh mantan preman jadi debat. Bacaan nang malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat bareng. Pada umat dan ilmiah tenang di sini. Ya tetap tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuatin, itu jenar rumah kaum itu wah dari wujud. Ini tak kau. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Jadi jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada sih jenar, semua Allah. Nah utusannya masuk. Bukan ada sih jenar, semua Allah. Itu Allah terus. Wali Songo yang keliru Allah dibaca. Nah utusannya balik jenar. Yo Allah dipanggil. Allah jadi terus. Akhirnya setelah ditutup batu hukum ini hukum kekakuan itu. Kenapa? Kawan, akhirnya hukum itu semua cerita-cerita ini hukum tentang orang. Nah, cara orang itu betul setuju kalau cerita mantu hukum di panjang betul setuju. Kira-kira itu betul nganti kono, dia hukum lagi kira-kira nganti. Satu betul itu kejadian-kejadian muhakiat yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Yang paling populer di dunia itu ya Husain al-Falastinen. Bahkan sekali bersatu ke Jilani saja pernah membicarakan Husain itu. Asyurah Husain al-Halat Adrotan. Walaupun untuk di zaman ini lah apa itu dia. Jadi Kang Hakim termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari itu Husain al. Di Indonesia terkenal di situ. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilah nopo tasmita gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu toplok sendiri. Makanya sebagai riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum panjang. Dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Sinan Gunang, hei semua Wali Songo. Kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya terpisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat rohku cepat keluar. Supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada media tertentu. Orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini. Biar kesannya Wali Songo tidak membunuh nopokan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian terjadi lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya Jalaluddin Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati, ini saat yang paling saya tunggu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu malam pengantin karena rohnya kembali bergabung. Nah bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Nah Quran dia redaksi yang nyangkan inna lillah wa inna ilaihi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi jenar kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Saya wa inna ilaihi lucunya mari Allah mari bumi. Makanya di sini jadi tentang makna itu. Rada kalah ada Sunan Kudus cepat. Mereka mau dengar di Sunan Kudus ya. Ketika kita koi Sunan Kudus
Lah kan penting dia masih di sini. Nyampe balik ning Allah. So kan aku mati balik ning Allah. Lah saiki durung balik. Lah saiki pangeran cek pangeran ta cek pangeran. Nah pangeran cek pangeran saiki laku wis ning Allah, sebenarnya ning Allah. Balik pangeran nang iso saiki lah wis balik tetep ae kowe ning Allah. Meneng kan? Kalah. Nah itu Sunan Kalijaga ora pati dok, manen cek mantan preman tapi oh, lho nggih ora kali Joko sejarah mau jago mek kramat, umur iki Joko tinggal para pesan jadi jago. Dia kan Joko beliau kan mantan preman ditobatkan ke Bonang terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran terus mulai dia bagian apa? Ngerono perang yang panglima. Dan juga alim di Sunan Dinten itu simpul. Beliau mengatakan belakangnya wong alim. Sunan Giri ini latar belakangnya alim. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang masalah alim paling senior. Akhirnya ya kali Joko ini sendirikan tukaran di sini. Nah gila durungnya tukaran ini durungnya bentrok di situ. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Maksudnya kalau cerita lain nambah cerita ini. Intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai riyen rumput. Sawali sonoe ra iso mecano misteri Siti. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare repot. Soale nang duwe kok Gunawan Gusti iso kula kata. Ini masuk sepurane jenengan kalah kata be iso kula. Sebab boten mutu. Dulu itu ada di Badan bis, itu seperti bahwa umrina kisah pula yang badan bis itu dia pasti mari paham itu badan waktu dulu itu. Walau jadi ini itu matan bawaan. Paham terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi hubungan makhluk dengan Tuhan, kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu ditangan seorang presiden atau polisa atau penguasa terus diundangkan, nah itu yang mari fatal. Sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundangkan, dipaksa orang seperti itu. Jadi itu kriminalnya Khalifah Mahmud ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Bambal di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mirna. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib bin Smith terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja. Ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang apa yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo? Kawin nopo? Itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi. Jadi yang di ide penguasa. Sakit apa? Diundang. Nomor teologi, kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan. Di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah, kamu perlu dicatat Pak. Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah nanti kalau mayoritas terus diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama Majelis Ulama dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ruwet. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Mahmud kasusnya ya begini. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles, sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Apa Khalifah Mahmud diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa macam-macam. Mana sebagian ulama bukan senang habis presiden. Itu orang-orang gede. Gus Dur wong pinter. Nak pinter jadi presiden, gus pinter jadi kepala. Wong pinter kuatir rasa jadi presiden. Mereka kuatir yang lucunya diundangkan. Baju deh diundang.
Orang repot. Kata Pak Presiden, padahal berdua jadi kata apa? Kata apa? Jadi memang wong pinter wae ora jabat, nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian apa? Coba sekarang tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan, itu berarti semua. Islam punya korban Husain Al-Khalid sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus, buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dianggap kriminal. Pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu. Kasus Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalid. Begitu juga Mesir modern. Jamal Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten saya Sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diun. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub pengkeramat. Jadi dia mengalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai Ikhwanul Muslimin zaman Sinten, era Sinten kan baru ada era Jamal Abdul Nasir zaman Sinten, saya Sinten Kutub yang Arab di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir beranilah saya Kutub dilakukan Ikhwanul Muslimin. Naturalnya itu kalau apa-apa diundangkan itu. Jadi seperti haji di Indonesia sekarang itu baru hanya himbauan. Sebaiknya tamatut saja, karena ifrat tidak ada duit. Ya muka-muka pengurus itu kan diundangkan, harus tamatut. Tamatut sesuai repot, harus kiron, harus sesuai dengan malah nakalan menang, tamatut nakalan, malah sebenarnya malah apa? Kira. Ya menurut saya kalau kaji triinban. Lo kira itu tak kayak kaji triinban ya, 3 jadi 1 atau 2 jadi. Mungkin rata-rata ibadah aku. Ifrat kan repot. Sama tuh di tengah repot. Paling anti repot kenapa? Iya. Nah, tapi misalnya kira pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kira di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama juga. Kalau penguasa ya, orang yang sholat tapi aku mau rapati roh malah. Paham ini dulu ya. Bahaya. Tapi kayak kalau Mahmud dia seorang alim jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran filsafat. Ini mau akhirnya insal maksud. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran ape sujud terus repot. Lho gitu. Kalau orang masih kayak kita syariat, ape sujud itu aturannya. Umir Tuhan juga ala saati agumin. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ada kok tadi burim. Karena teori itu maknina, ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi model begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan kalau perlu sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya lupa tak ngoten nggih apa? Kudu naik teori filsafat ngoten, kudu di tokno ilmu Abu Nawas niku. Abu Nawas itu lebih tonggo ahli pahala. Cerita nak bumi bulat-bulat, jadi kabeh padha. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan tanah Abu Nawas, dari titik tertentu, nanti suwe-suwe ya kok titik itulah. Kenapa apa-apa lagi yo? Suatu saat tetangganya sekali pak kematikan lagi deh malu menetas. Wah, aku nggak pernah dari itu, nggak pernah tolong ikut kerja, malu
hati juga apa? Kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran pasti maksiat itu orang kira. Nah, anak pasti lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang kira. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita ya sudah bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian, cara hukum kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah. Nanti kalau sudah ada ya. Waktu serian tentang TV itu ngaliran sing sholat 4 rakaat ke 4 penjuru. Kalau madhep kiblat kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukti Tuhan ada di mana? Kan 4 rakaat ketiga apa? Keempat apa? Arah. Artinya orang nanti sholat maghrib berkumpul tahu repotnya subuh. Enggak, nuruti pemikiran nanti aneh-aneh. Paham jadi mulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khalq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rusak. Menurut saya. Wa falam maja'al haqqu min 'indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam maja'al matane teko ing Fir'aun wa qaumahu apa al-haqqu apa kebenaran ing dina sang sisi itu. Kalau mau padha ngucap sapa Fir'aun nah hadza satene iki la sihrun nek sikir mubin nikan jelas. Kayen tegese kang jelas zairo nikan bae. Kalau ada sapa Musa Nabi Musa taqulu nalil haqqi lam maja'al Atakulo nana pengucap sira kabeh hakim maring barang hak lamaja kum sancane teko apa hakum ing sira kabeh. Innahu satemene hak la sikron diktine sikir. Asih kurun hada. Ana to te sikir hada utawi iki. Tawa ketaflah ale teman-teman bejo sapa man wong katakan teko sapa man piye lan hak. Wa tolalan dadi bakal dadi musnah apa sikus sahara sikire tukang sikir. Wala yatihulan ora bejo sapa asabi guna-guna tukang sikir. Wali kita bil mobi ini dalam panggungan dulu boleh ingkari orang lain. Kalau kita nalikal kita na amma wajadna ahli apa? Kalau bermuta sober amma kau, kita na maka terkosir mutan kita. Likal kita na supaya nggak sironan kita. Litaruk dana supaya ngalang-alangi to nyegah siromutan kita. Amma yang perkara wajadna kang aku isoko kita ahli ngatasi amma apa anak kira-kira kita. Wata kunalan Allah itu laku maka sira loro paling Musa kalian Fir'aun apa al-kibriya apa kerajaan ayo mungku tegese kerajaan silagi lan bumi arti Misra tegese bumi Mesir wa ma lan ora ana kita laku maring sira loro iku mukminin kang semua kabeh musa dikiran wong sing bener kabeh wa qala lan Musa Fir'aun utuni bikulli sakirin ali wa qala Fir'aun utuni bikulli sakirin ali utuna kami sira kabeh ning sun bikulli sakirin lan saben wong sing ahli sikir ali men kang ngerti. Pak ikan tegese ngerti di ini sikir dalam sikir. Kalau bacaan mau semangsane teko sapa sahara kudu ngakir kala mau ngucap lagu maring sahara sapa Musa. Gada makolu sawise ngucap sapa sahara lagu maring Musa emma untuk dia wa emma anakuna nututi. Ana lan yen kono nibak sira utawa aksi sira wa emma anakuna jenengan sing mlakukan aksi dulu atau kita. Aku nibak sira kabeh maring perkara antum kang sira kabeh mulkuna bakal nibak kabeh. Kalau malu mongso mangkane nibak sapa ngati bala mikro tampare wong akeh wa isi ya unan tong takut-takut wong akeh. Kala mongko dawuh sapa Musa mati kumbi sifat. Mau apa iki tungkang teko sira kabeh iklan iku sikron musik. Bagian makna nganti iklan. Mau te opo? Hitung te teko sira kabeh iklan aktifku. Ana to utawi sing mbok tekane musik bagian makna. Badalan pikir asin biar daden waktu baru. Sama mausul muktadal. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa Allah ing man. Sayang aku ing pikir, sayang aku iki bakal gawe sapa Allah ing pikir. Inna wa ta'ala wa yuliku ora bakal gawe sapa wa amal sipin
malih wong sing tungkang rusak kabeh. Wa yufiku lan ngetokno sapa apa, ai bisu wa yufiku tegese netepno lan ngetokno sapa apa al-haqqan baraka. Di kalimat iklan pira-pira kalimat Allah di mawai tegese iklan pira-pira janji Allah. Walau karya dan torat dan soal muslimin pira-pira wong sing bisa. Ini kalau terangkan malah diterang masalah Tuhan. Ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian ingat. Gini ku kados tenggene keterangan tentang hikam al-usul ilallah al-usul ilal ilmi bi wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah, orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah, itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah. Bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal. Karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa, ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa digawe percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Kenapa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen, Gusti, Robbi ini anggur. Ya. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah, arah pengiran langsung, kenapa? Robbi ini anggur. Ambil pengiran kalau dia dolanan. Ya ini harapan roh aku. Walakin inggur ilal jabal. Kalau lantaroni, kau ora bakal iso roh aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang kelenteng. Sak Nabi Musa sing kalimu wong mawon dijawab pengiran kalau lantaroni. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin inggur ilal jabal. Saya ini dites. Gunung artinya kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe. Wong kok atu, kowe trimo koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim. Ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok wado delok langsung pingsan, wah orang Musa apa? Paham? Lanak ngono gak mungkin bersentuhan, wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung pingsan. Setelah pingsan Musa ngendikan tuh ire kamu kapok. Ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengira itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Malah tak ditolong. Udah sok parah pengeran. Mengkulau ulama era sok parah. Loh, bismillah kan kelawan asmane Allah. Yang kamu minta tolong itu Allah atau asmanya? Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah. Sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan sabih robbaka. Enggak ada ayat sabih robbaka. Yang ada sabih isma. Sabih isma robbi. Itu kata ulama. Kenapa pakai isma robbika? Karena tidak gampang. Orang langsung menyentuh Tuhan. Harus lihat apa ini? Isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, yang dikenalkan ke kita itu lahul asmaul. Asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan, bukan Allahnya, paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi orang filosof yang majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran menggolek bunderan. Bunderan alun-alun dari mencari apa? Itu ngarang buku ya terus.
Mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angkung meneh, sejarah Tuhan. Dene dhewe sejarah ora paling banter wong nulis sejarah wis ABG pacaran nganti sadar itu paling banter. Dene iso nulis sejarah zaman ning jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah dhewe zaman umur 2 tahun ora iso karena belum ingat kejadian zaman 2 tahun. Setahun malah ora iso. Pemene kejadiannya zaman ning ngono nulis nopo sejarah nopo Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah sabit ismarobika. Tekan isti'anah mboten billahi tapi apa bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana sing renta sing akan hilang sing musnah ada hubungan zat sing jalali wal di Quran itu begitu tabarokasmu rabbika dzul jalal ora tabarokasmu apa tabarokasmu rabbika karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika bukan apa bukan paham ya niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Nah, saya ini termasuk rusak niku. Mau kita beraiso, mau Quran diraiso, boleh pengen. Rujukan itu sopo. Dari rujukan rasa. Nah, rasa-rasanan yang berdebat. Tuhan bersemayam di semua kalau maksudnya dia ini rasa. Nah, orang itu orang pacarnya lebih senang ya pacar itu bersemayam di kalau gue dibeli pengiran udah bebas pacar ngomongan buat rumah aku kalau nganggur paham ini penting keluar. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Itu nanti ngalami falam mata jalla rabbuhu jabali ja'ala dakau wa qarra Musa itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang dimodern nanti. Weleng-weleng jadi al-usul ila wa itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang kok usul ilawahnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi kulahul asmaul husna. Sabbihi ismarok bukan sabbi robbaka loh ya. Nama sabbi ismarok. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan lainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu bukan, tapi tabarokasmu. Itu ada filosofi. Mulai lah ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahar itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa? Bukan zatnya Tuhan. Ini kalau saya ini diperintahkan Allah itu siapa yang mengulangi langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini terus bentuk ini tidak ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya, pengiranmu sapa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, sing qala walladzi khalaqa samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengiran apa dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengiran itu piye. Wah, itu jadi aliran teologis yang nggak tahu-tahu. Ya terus saat ini udah di zaman fitnah. Dan pun zaman fitnah ketika Nabi Idza zuharatil fitan wal bid'u falil alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau bid'ah itu sudah merata, wong alim kudu ngetokno ngalime. Lan kula sering aku ngalim niku perintah Kanjeng Nabi. Sampeyan ora oleh malah bodoh iki aku ngalim. Ora alim wong ngaku napa? Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat, paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar itu falil alim ilma wong alim kudu ngetokno ngali.
Nah ora fa'ala la'natullah wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim itu orang alim yang rumah. Lu kalau sering debat dengan desa itu, kalau sering ditakoi, menurut Pak Tuhan itu gimana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya manusia apa? Ya manusia. Nah ya manusia itu apa? Manusia. Nah nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Mau bulat itu ketemu bulat betul. Mungkin ini biasa bulat. Satu rasa usul Tuhan gimana? Rasa usul kamu gimana? Misalnya kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati menaik pangeran, sampai tak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit itu tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu yang di daging punya apa? Saya bisa berpikir. Aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong ya pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Bisa. Dari itu apa? Aku bisa berpikir. Jadi buat isi manusia bisa berpikir. Anjing juga bisa kucing iso cara bikin rekam tikus dari apa? Bingung kan? Apalagi itu Tuhan. Kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi. Kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang menjauhi saja, api ketemu. Kiai itu terus mangkel gak jawab, mek pasir. Ditawur makin raine sing takok. Klinis. Lor. Yo lor pakai pasir tidak. Jadi manusia kok tanah kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya itu sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek ketemu cangkem apa? Itu berarti aku nama bener. Di tengah bumi, sambil 7 besar. Tenang aja. Ya, gak percaya ukur biasa. Kaku hati, modern roy tak kok. Dalam modern roy gak apa. Orang pada udah bantah. Untuk saja bingung mikir tengah ibu ini. Bingung saja aku. Kok pengen ada yang bingung kok jawab aku. Saja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang tertawa, Tuhan itu apa? Saya kamu itu siapa? Karena pertanyaan itu susah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Akhirnya kan kode bulet kode nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun syai'am pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting. Sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan itu oleh Quran disebut khotimum. Wong wujudnya wujud anyar. Kok nyoal wujud yang wis wong anyar sing nyoal wong awal. Pak Faida gua khotimum. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika Nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khalq. Ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini
ma qadara bibalika faqwa bisilafi dzati. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Kalau itu terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti ini ya kan kayak gitu lagi. Pokoknya ma qadara bibalik faqwa bisilafi dzati. Yang disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer mukhalaqatul lil hawa. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalaqatul lil hawadits. Wis ngerti nek Allah laisa kamitslihi syai'. Tetep ae nang swarga bayarna ora apa. Tapi yo tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kok dhewe bayarna ning swarga yo ora pangeran. Tapi yo ora napa? Ngono lah terus kok bayangane dhewe. Jare karo terbujune dene dunia paling elek dari bukan paling ayu. Piye karepe? Mula salah warga ana kanca kula sing lucu-lucu. Dirangkok sebabnya nabi-nabi enggak. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas ke Nabi. Wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku mesti swarga, ora elek baik akean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah anak nabi ku elek, engko baik akeh. Teori ini masuk akal. Mulane wong nakal-nakal itu toto-toto elek. Mbune swarga mergo angel. Berubah ya napa? Coba wong soleh-soleh, rata-rata ganteng. Kok ben berubah ya apa? Cangkemmu. Jadi kanca kula niku sing contohkan kula, Gus. Sebenarnya swarga sing klasik. Ra enak kumpul nabi-nabi sungkan. Swarga dhewe kumpul kula ngopi terus rokok. Tak akan kalau bener. Swarga kuwi bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nak sowan kok gak apa-apa kumpul terus meriang. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengiran untuk tinggal keluar? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita. Bersama Allah pun tidak tahu. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap ma qadara bibalik faqwa bisilafi atau istilahnya apa mukhalaqatul lil hawadits. Ini penting kula ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimu, orang yang paling